Ini yang saya katakan bahwa Al-Quran hanya sekedar tartil itu. Lah kita yang selalu mengkaji Al-Quran, yuk jadikan taskil, jadikan perilaku. Tidak usah kemana-mana, tidak usah ke negara lah, dalam rumah tangga kita saja. Pak, Ibu, Bapak, Ibu, kita ini di dunia ini, Rasul berkata begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu, manusia yang menjadi embrio itu mesti suci. Walaupun hasil zina, embrionya tetap suci. Indonesia kalau hasil zina, maka dalam praktek hukum tentang masalah apa itu Pak namanya kalau orang punya kartu apa namanya itu? Akte kelahiran itu bernama ibundanya, bapaknya nggak ada. Bagaimana besok dia kalau nikah? Kan begitu toh? Pertanyaan berikutnya. Lah, sama dengan ketika presiden kita perempuan. Presiden perempuan itu sah tidak pernikahan kalau di KUA? Saya tanya. Bapak menikahkan putrinya di KUA, sah enggak ketika presidennya wanita? Saya tanya. Yang menjadi apa namanya? Menjadi wali itu kan harus laki-laki. Padahal wali negaranya presiden kan? Pendelegasiannya adalah ke bawah. Presiden kepada menteri agama. Sah enggak perempuan menjadi wali? Pendelegasiannya. Pernah kan ada presiden wanita? Ya, kalau bapak pada waktu itu menikahkan putrinya, ya dicari aja sah tidaknya itu. Lah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita ini fitrah, fitrah itu suci. Maka kalau iftar itu makan. Jadi zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Fitrah itu suci. Kalau iftar makan. Jadi zakat Ramadan itu adalah membersihkan harta kita untuk bisa dimakan fakir miskin. Lah, ini kita lahir suci. Perjalanan kita besok meninggal masih sucikah kita? Pertanyaan kita. Pak, mungkin usia saya 68 November. Suci sampai ke 68, apakah saya suci terus? Bagaimana besok kalau meninggal? Saya berdoa untuk husnul khotimah. Itu yang harus ditanyakan kepada kita. Dari kesucian ini apakah tetap suci kita besok ini? Itu yang dipertanyakan setiap saat Pak oleh kita. Karena yang saya katakan, kalau dosa dzunubul fardiyah itu meminta ampun kepada Allah selesai Pak. Kalau sudah mengangkat pada Allah, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah. Kalau sudah kita berkata, Rabbana zalamna, Allah memaafkannya. Tetapi kalau sudah dosa yang berkaitan dengan manusia, nggak bisa Allah memaafkan sebelum manusia itu memaafkannya. Ini yang saya katakan, ayo kita selalu bertanya kepada diri ini. Karena dosa-dosa yang kadangkala dianggap kecil, padahal itu adalah dosa besar. Lah, kalau dari suci kemudian kita meninggalnya tidak suci, maka biasakan ini ketika Allah mengatakan sudah dekat, maka basahkanlah bibir ini setiap detik dengan zikir kepada Allah, dan detakkan kolbun kita setiap saat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu menyampaikan Bapak Ibu, pada
ketika sekarang ini ibu bapak mendengarkan berbicara tentang tadabbur Al-Quran, bisakah bapak dan ibu untuk berzikir kolbun kita? Harus bisa. Kalau orang-orang tasawuf itu berkata ini adalah takhalli. Kita tidak boleh menyalahkan ijtihad orang kalau itu ijtihad bersandar. Maksudnya hatinya itu kosongkan. Kosongkan dari dosa-dosa. Kemudian setelah itu isi kolbun yang kosong itu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kebajikan-kebajikan. Kemudian setelah diisi maka sinarkan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan bapak menjadi alim sendiri. Jangan ibu menjadi alim sendiri. Jangan bapak ibu menjadi ingin dapat surga sendiri. Karena Allah berkata lewat Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain.